Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, chapter 54. Mengapa seperti ini? Gimana bang, cerita tentang brother Tommy? Aisyah bertanya dengan memandang wajah suaminya. Lamarannya diterima, jawab Ardi. Terus tanya Aisyah. Bukannya sudah cerita sama si Natalia? Ardi kembali bertanya. Iya sudah, jawab Aisyah yang tersenyum nyengir. Natalia bilang apa? Tanya Ardi. Katanya keluarganya menerima brother Tommy. Hanya saja untuk pernikahan keluarganya minta 5 bulan lagi, jawab Aisyah. Kalau udah tahu seperti gitu, kenapa tanya? Ardi tersenyum dan memegang rambut istrinya. Aisyah hanya tertawa ketika mendengar pertanyaan suaminya. Kalau 5 bulan lagi, moga aja kita sudah di Indonesia, ucap Ardi. Iya, Aisyah menganggukkan kepalanya. Penelitian abang gimana? Tanya Aisyah. Diusahakan 2 bulan ini penelitian selesai. Selesai penelitian, abang bimbingan dengan Profesor Berry. Kemudian kalau sudah setuju, abang akan ujian, ucap Ardi. Ica udah gak sabar pengen pulang ke Indonesia, ucap Aisyah. Iya, ini diusahakan untuk bisa secepatnya selesai. Nanti setelah adik ujian semester, abang akan langsung mengurus untuk pindah studi adik ke Indonesia, ucap Ardi. Iya, jawab Aisyah yang menganggukkan kepalanya. Sayang, doakan Dedi cepat selesai ya, biar kita bisa pulang sama-sama, ucap Ardi yang tersenyum mengusap perut istrinya. Pria itu mencium perut istrinya yang sudah terlihat besar. Ya Dedi, jawab Aisyah yang mewakili calon bayinya. Ardi tersenyum mendengar istrinya mewakili calon bayinya. Cium Dedi nak. Aisyah mencium pipi suaminya. Ardi tertawa ketika melihat sikap istrinya. Sekarang masih Momia yang mewakili. Ardi menarik hidung istrinya. Iya bang, Ica yang mewakili. Soalnya dia belum pandai cium sendiri, ucap Aisyah yang tersenyum memperlihatkan deretan gigi putihnya. Iya, apa sekarang kaki pegal? Tanya Ardi yang duduk di tepi tempat tidur. Iya, jawab Aisyah yang duduk di atas tempat tidur dengan meluruskan kakinya. Ardi memijat-mijat kaki istrinya. Kenapa? Lagi ngantuk ya? Tanya Ardi ketika melihat istrinya yang menguap. Istrinya akan tidur bila selesai makan. Iya, jawab Aisyah. Udah tidur, istirahat sayang. Abang mau ke ruangan ngerjain laporan, ucapnya. Iya, jawab Aisyah mencium bibir suaminya. Aisyah merubah posisinya dan berbaring. Aisyah tersenyum ketika melihat suaminya yang masih duduk di sampingnya. Katanya mau buat laporan, kok masih di sini? Tanya Aisyah. Buat laporannya kalau adik sudah tidur. Sudah cepat tidurnya, perintah Ardi yang mengusap kepala istrinya. Iya, jawab Aisyah yang memejamkan matanya. Ardi keluar dari dalam kamar setelah melihat istrinya yang sudah tertidur. Aisyah tersenyum ketika melihat suaminya sudah pergi meninggalkan kamar. Emangnya Ica anak kecil, apa? Yang tidur harus ditungguin. Kalau udah tidur baru ditinggalin, ucapnya yang kemudian memejamkan matanya. Aisyah membuka matanya dan melihat suaminya tidak ada di dalam kamar. Ia tahu saat ini suaminya masih berada di dalam ruangan belajarnya. Aisyah duduk dan beranjak dari tempat tidur. Ia keluar dari dalam kamar dan berjalan menuju ke dapur. Di saat suaminya bekerja seperti ini,
Aisyah selalu menyiapkan cemilan dan juga minuman untuk suaminya. Aisyah membuat minuman coklat hangat untuk suaminya. Aisyah mengetahui bahwa minuman coklat hangat mampu menyegarkan pikiran ketika sedang belajar. Aisyah membawakan kek dan juga minuman coklat untuk suaminya. Ia membuka pintu ruangan belajar tersebut dan memandang suaminya yang sibuk dengan layar laptopnya. Ardi mengangkat kepalanya dan memandang istrinya yang membukakan pintu. Pria itu tersenyum dan berdiri mengambil piring serta cangkir minuman yang ada di tangan istrinya. "Sudah bangun?" tanya Ardi yang meletakkan piring warna putih dan cangkir yang berisi minuman coklat hangat di atas mejanya. "Belum," jawab Aisyah yang berdiri di samping kursi suaminya. "Kok sudah bisa jalan? Buat minum lagi?" Adi bertanya dengan mengerutkan keningnya. "Ini lagi mimpi, Bang," jawab Aisyah. Ardi tertawa ketika mendengar jawaban istrinya. Pria itu menarik istrinya dan duduk di atas pangkuannya. "Sejak kapan adik bisa tidur sambil berjalan?" "Baru hari ini," jawab Aisyah. "Orang tidur bisa diajak ngobrol ya. Kalau dia masih tidur, berarti enggak tahu ya diapa-apakan," kata Ardi. Aisyah diam mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. "Gigit kuping ah," ucap Ardi yang menggigit daun telinga istrinya. Aisyah tertawa menahan rasa geli ketika suaminya menggigit daun telinganya. "Abang, jangan gigit telinga Ica. Nanti pas bangun, telinga Ica tinggal sebelah gimana?" tanya Aisyah. "Kalau enggak boleh telinga, pipi aja deh," ucap Ardi yang menempelkan giginya. "Ih, jangan. Nanti pas Ica bangun, terus pipi Ica bau gimana?" tanya Aisyah. "Kalau gitu bibirnya aja deh," ucap Ardi mencium bibir istrinya. Aisyah memejamkan matanya ketika bibir suaminya menempel dengan bibirnya. "Bang, tunggu," ucap Aisyah yang menjauhkan wajah suaminya. "Apa?" tanya Ardi. "Minum dulu coklat hangatnya," perintah Aisyah. Ardi mengambil cangkir yang berisi coklat hangat. Pria itu meminum coklat hangatnya sedikit demi sedikit. "Udah," jawabnya yang meletakkan cangkir tersebut. Aisyah mengambil cangkir yang diletakkan oleh suaminya dan meminum coklat hangat tersebut. "Kita sambung lagi," Ardi mengulumkan senyumnya. Aisyah tersenyum dan menekan tengkuk leher suaminya. Ia mencium bibir suaminya. Lidahnya bermain-main di dalam rongga mulut suaminya. Aisyah melepaskan bibirnya ketika dirinya sudah puas bermain dengan bibir suaminya. "Mandi yuk dek," ucap Ardi. "Makan dulu keknya," ucap Aisyah. Ardi menganggukkan kepalanya. Pria itu memakan kek pandan yang sudah disiapkan oleh istrinya. Ia juga menghabiskan susu coklat yang ada di dalam cangkir tersebut. "Udah sayang, kita mandi," ucap Ardi. Dengan cepat Aisyah menganggukkan kepalanya dan meningkarkan tangannya di leher suaminya. "Dek, kenapa enggak turun?" tanya Ardi. Aisyah menggelengkan kepalanya. "Abang gendong Ica," ucapnya yang tersenyum. "Seperti inilah kalau punya istri yang manja," ucap Ardi yang berdiri dan menggendong istrinya keluar dari ruangan belajar menuju ke kamarnya. Aisyah hanya tertawa ketika mendengar ucapan suaminya. Erik duduk di kursi kerjanya. Pria itu memijat-mijat pelipis keningnya. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Erik bertanya sendiri dengan memikirkan apa solusi yang harus diambilnya. "Aku tidak pernah menyangka bahwa Alena itu teman Aisyah. Bahkan ternyata mereka bersahabat. Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Erik begitu sangat pusing memikirkannya. Bagaimana bila Alena mengetahui
bahwa aku ada di supermarket dan menonton ketika teman-temanku membuat masalah dengan Aisyah. Habislah aku. Dia pasti akan marah denganku, ucap Erik yang begitu pusing dan menarik-narik rambutnya. Erik yakin Aisyah pasti mengingat dirinya. Erik sudah memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya dan meninggalkan apartemen yang saat ini ditempatinya. Dia tidak ingin Alena mengetahui bahwa dirinya tinggal di dekat apartemen Aisyah. "Mengapa semuanya jadi seperti ini?" ucap Erik.